Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan istiqomah dalam menapaki hidup sebagai khalifah di muka bumi sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Siswa-siswi hebat, Bapak Ibu guru hebat, masyarakat Indonesia hebat, dukung kami, support kami supaya kami tetap terus berkarya dan berkarya untuk mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan coba bahas materi di KD 3.1 pada pembahasan yang kedua. Kita lihat untuk materi pelajarannya. Masih di menu materi, kita klik KD 3.1. KD 3.1 Kontrol diri, berprasangka baik dan ukhuwah. Ya, pada KD 3.1 di pembahasan yang kedua yaitu tentang husnuzon. Untuk materi husnuzon itu terdiri dari beberapa KD lagi, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa prasangka baik atau husnuzon adalah perintah agama. Menunjukkan prasangka baik husnuzon sebagai implementasi dari perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis terkait. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis prasangka baik husnuzon. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar. Menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik husnuzon sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis terkait. Pada KD 1.1 dan 2.1 ini adalah untuk penilaian sikap. Pada KD 3.1 ini adalah untuk penilaian pengetahuan. Pada KD 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 ini adalah untuk penilaian keterampilan. Kita lanjut. Supaya tidak melebar pembahasannya, di sini saya batasi yang pertama yaitu pembahasan, yang kedua yaitu dalil, yang ketiga yaitu kosakata, yang keempat yaitu tajwid, dan yang kelima yaitu penilaian. Kita coba klik atau bahas di pembahasan. Husnuzon itu merupakan salah satu akhlak terpuji. Ya, jadi salah satu dari akhlak terpuji di sini yaitu husnuzon. Pengertiannya yaitu sikap atau keadaan jiwa yang mampu memahami dan menilai sesuatu secara baik dan bijaksana. Nah, untuk husnuzon ini adalah terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu husnu dan yang kedua adalah zon. Husnu artinya baik, won
artinya adalah prasangka. Jadi husnuzon adalah prasangka baik atau berpikiran positif. Itu pengertian dari husnuzon. Berikutnya, lawan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela. Ya, jadi lawan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela. Apa saja sih yang termasuk akhlak tercela? Nah, ini yaitu lawan dari husnuzon atau kebalikan dari husnuzon, yaitu suuzon. Sama, suuzon terdiri dari dua kata, yaitu su'u dan zon. Su'u artinya jelek, zon artinya prasangka. Jadi su'uzon adalah berprasangka buruk atau berpikiran negatif. Adapun pengertian yang lebih luas, su'uzon yaitu sikap atau keadaan jiwa yang tidak mampu menilai sesuatu secara baik dan bijaksana. Itu yang dimaksud dengan su'uzon. Terus, apalagi yang termasuk ke dalam akhlak tercela selain dari su'uzon? Ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu adalah menyebut atau membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang yang bersangkutan, walaupun yang dibicarakan itu sesuai dengan pelaku. Ya, jadi membicarakan orang lain di belakang atau menyebut orang lain di belakang orang yang bersangkutan, walaupun yang disebut atau yang dibicarakan itu sesuai dengan pelaku. Ya, jadi kalau semisalkan tidak sesuai dengan yang disandang oleh pelaku, disebutnya yaitu buhtan atau bohong besar. Jadi kalau semisalkan kita membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut, sementara orang yang kita bicarakan tersebut tidak sesuai dengan yang kita bicarakan, maka kita yang membicarakan disebutnya adalah buhtan atau bohong besar. Ya, jadi untuk pengertiannya buhtan yaitu keburukan atau kejelekan yang disebut tidak sesuai dengan pelaku. Kalau semisalkan ini terjadi, nah ini bisa bahaya karena buhtan itu akan menimbulkan yang namanya fitnah. Apa itu fitnah? Perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan orang lain. Ya, jadi dari buhtan ini bahaya, ya, karena pasti nanti akan menimbulkan yang namanya fitnah. Kita lanjut, apalagi yang termasuk ke dalam akhlak tercela? Ya, tajasus. Apa itu tajasus? Tajasus yaitu mencari-cari kesalahan atau keburukan atau kejelekan orang lain. Itu yang dimaksud dengan tajasus. Kita lanjut. Kemudian dalil yang kaitannya dengan husnuzon. Yang pertama ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua ada di dalam Al-Hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita coba lihat
Dalil yang pertama yaitu Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita klik untuk Al-Qurannya, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, inilah Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Saya baca terlebih dahulu Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 di sini isinya yaitu tentang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini dipanggil oleh Allah khusus kepada semua orang-orang yang beriman saja. Ketika dipanggil, kemudian disuruh untuk apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Disuruh untuk menjauhi segala macam yang namanya prasangka atau dhon. Karena apa? Karena inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari dhon atau prasangka itu adalah dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tajassasu. Orang-orang beriman di sini tidak diperbolehkan untuk la tajassasu, dan janganlah saling bertajassus. Ya. Jadi kita kalau semisalkan merasa orang yang beriman, wala tajassasu, jangan sampai kita berbuat tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kita ini saling berghibah atau saling menyebut, saling menggunjing di belakang. Karena apa? Di sini sudah jelas tidak diperbolehkan oleh Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing antara sebagian kamu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian dijelaskan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Ya. Jadi di sini kalau semisalkan kita berbuat dhon, kemudian tajassus, kemudian berghibah, itu sama halnya dengan di sini ayyakula lahma akhihi maita. Ya. Jadi apakah kita merasa senang kalau semisalkan kita memakan daging saudara kita yang sudah mati?
Jawabannya yaitu fakarih tumuh. Tentunya kita akan merasa jijik, tidak mau. Kita tidak akan mau untuk memakan daging orang yang sudah mati. Makanya jangan sampai kita melakukan dzon, jangan sampai kita melakukan tajasus, jangan sampai kita melakukan ghibah. Karena kalau misalkan dilakukan, ya berarti kita sama saja memakan daging saudara kita sendiri, memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Padahal kita sendiri pun kalau misalkan ia memakan, pastinya kita mengetahui itu adalah daging saudara kita yang sudah mati, dan kita pastinya akan merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Baiklah, untuk artinya akan saya bacakan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kita lanjut ke makna kata atau kosakata bahasa Arab Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini ada kata ijtanibu awan wala yaghtab wala tajassasu dan ithmun. Ijtanibu artinya jauhilah, awan artinya prasangka, wala yaghtab artinya janganlah menggunjing, wala tajassasu artinya janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, ithmun artinya dosa. Kaidah tajwid Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di sini yang akan saya bahas yaitu yang saya kasih tanda berwarna kuning dan yang bergaris bawah. Ya ayyuha, di sini ada ya. Ya di sini adalah matobi'i karena bertemu dengan alif. Ya, alif di depannya. Ya. Kalau semisalkan ya-nya saja, ini adalah matobi'i. Tetapi ketika lihat di depannya lagi, di sini ada hamzah. Ya. Jadi di sini bukan matobi'i lagi, tetapi apa? Di sini adalah majaiz munfasil. Ya. Jadi majaiz munfasil adalah matobi'i, ya, bertemu dengan hamzah pada kalimah berikutnya. Ini adalah kalimah berikutnya. Ini hamzahnya. Ingat, alif adalah alif itu tidak berharokat. Kalau alif sudah berharokat itu namanya hamzah. Nah, ini tidak ada harokatnya, maka ini namanya alif. Nah, sedangkan ini alif yang ada harokatnya, ya, mau fathah, kasroh, doma atau yang lainnya, pokoknya berharokat, maka berubah nama yang tadinya alif menjadi hamzah. Jadi ini saya katakan ini namanya hamzah, ya, ini namanya alif, ya, ini namanya alif, ini alif, ya. Ini apa? Ini hamzah, ya, karena berharokat. Lanjut, katsiran minadh-dhon, ya, yang saya bahas di sini ada fathatain bertemu dengan mim, fathatain bertemu dengan mim, ya, nun, mim, waw, itu adalah huruf idgham bi gunnah. Jadi ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Yang tadinya dibaca katsiron min dibaca menjadi
Katsirom min, ya, masuk ke huruf mim. Lanjut, ismun wala. Nah, ini pun sama, ada domatain bertemu dengan apa di depannya, yaitu huruf wawu. Tadi saya katakan ya, nun, mim, wawu itu adalah huruf idgham bi gunnah. Nah, ini adalah wawu. Jadi ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Bacanya ismun wala menjadi ismu wala, langsung masuk ke wawu. Lanjut, kum ba'du kum. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi ini hukum bacaan apa? Ini adalah hukum bacaan ikhfa syafawi, ya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka ini adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Lanjut, an yakula. Nah, tadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf di depannya. Tadi sudah saya sebutkan nih, katsiron, ismun, ron. Di sini bertemu dengan di depannya mim. Ini domatain, di depannya huruf wawu, dan ini depannya adalah huruf iya. Iya, nun, mim, wawu itu adalah huruf idgham bi gunnah. Jadi ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Dibacanya bagaimana? Yaitu yang tadinya an yakula menjadi ayyakula. Ya, lanjut. Tawabun rahim. Nah, ini yang di garis bawah adalah domatain bertemu dengan ro. Ya. Ini ada domatain bertemu dengan ro. Nun sukun atau tanwin. Tanwin itu adalah fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan huruf di depannya. Nah, ini domatain, di depannya huruf ro. Ro itu termasuk ke dalam huruf idgham bila gunnah. Hurufnya cuma ada dua idgham bila gunnah itu, yaitu lam dengan ro. Jadi ini adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Yang tadinya tawabun rahimun menjadi tawabur rahimun. Ya, itu untuk pembahasan tajwidnya. Kita lanjut ke dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari. Saya akan bacakan. Haddatsana Bishr bin Muhammad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Perhatikan. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari di sini ada beberapa perintah. Intinya yang sudah saya kasih warna merah ini. Yang pertama, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jadi di sini diperintahkan bahwasanya kita disuruh untuk menjauhi yang namanya dhon, ya, atau prasangka. Di sini prasangkanya adalah prasangka buruk. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Yang namanya prasangka buruk, dhon di sini, prasangka buruk di sini yaitu akdzabul hadis, yaitu ucapan
yang paling dusta, akdzab. Ya. Jadi yang namanya von, prasangka buruk, itu adalah akdzabul hadis, yaitu ucapan yang paling dusta. Berikutnya wala tahassasu. Ya. Apa itu wala tahassasu? Yaitu kita tidak diperbolehkan untuk apa? Saling mendiamkan. Ya. Tahassus itu adalah saling mendiamkan. Jadi kita tidak diperbolehkan antara kita dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, dengan siapapun, itu saling mendiamkan. Ya, tidak berbicara sepatah apapun. Ya, karena tadi adanya suatu perselisihan atau apalah itu. Kemudian wala tajassasu. Ya, janganlah saling bertajasus. Jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian apa lagi? Wala tahasadu. Dan janganlah di antara kita ini saling hasud atau saling dengki. Ya. Saling dengki, mendengki antara satu dengan yang lainnya. Kemudian wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Ya. Kemudian wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah? Ya, ini wa kunu ibadallah ikhwana. Ini persaudaraan. Ya, kita merasa bersaudara. Ya, kita sama-sama sebagai hamba Allah, maka kita tidak diperbolehkan untuk iyyakum wawon fa inna ba'dawon akababul hadis. Ini tidak diperbolehkan karena kita itu adalah bersaudara. Wala tahassasu, tidak diperbolehkan karena kita adalah bersaudara. Wala tajassasu, tidak diperbolehkan karena kita bersaudara. Wala tahasadu, dan kita tidak diperbolehkan karena kita juga bersaudara. Wala tadabaru, kita tidak diperbolehkan karena kita adalah bersaudara. Wala tabaghadu, dan kita pun tidak diperbolehkan karena kita adalah bersaudara. Kita sama-sama sebagai hambanya Allah, dan kita sebagai hamba Allah berarti kita bersaudara. Selesai untuk penilaian kita, untuk materi kita. Sekarang tinggal ke penilaian. Silahkan kalian baca, disimak, kemudian silahkan dikerjakan. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Jariahkan ilmu yang didapat, bekal untuk akhirat. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, kita langsung ke part yang ketiga, membahas tentang ukhuwah.